Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu pengurus Muslimat NU cabang Kabupaten Banyumas yang sangat saya hormati, ibu-ibu pengurus Muslimat NU anak cabang se-Kabupaten Banyumas, serta pengurus Muslimat NU ranting dan anak ranting dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini kita masih diberikan berbagai nikmat rahmat oleh Allah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tanpa halangan suatu apapun, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Telah kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sebagai seorang yang beriman untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Banyak hadis yang menjelaskan tentang begitu banyak, begitu agung keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Antara lain adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada para sahabatnya dengan memberikan kabar gembira. Sabdanya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabal jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Dan pada bulan Ramadan itu juga Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatus sayatin, dan setan yang jahat telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatul qadri, dan di dalam bulan Ramadan itu juga terdapat Lailatul Qadar, suatu malam yang khairum min alfi syahrin. Apabila kita beribadah dalam malam itu mendapat pahala seperti beribadah 1000 tahun alias 1000 bulan, atau dengan kata lain 83 tahun. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudha'afu. Semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia, tudha'afu, akan dilipat gandakan pahalanya. Min asyaratin ila sab'imi'ati dhifin, dari 10 sampai 70 kali lipat. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Sab'imi'ah itu 700. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Firman Allah. Wa ana azibihi, dan aku juga yang akan memberikan balasannya.
yada'a syahwatahu, ia menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan juga menahan tidak makan, wa syarabahu, dan juga tidak minum, min ajli, hanya demi melaksanakan perintah Allah, perintahku kata Allah. Wasyamu junnatun, dan puasa itu juga merupakan perisai. Yang dimaksud adalah perisai yang akan menyelamatkan kita, yang akan menghalangi siksaan api neraka. Walisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua macam kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, satu kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan berikutnya adalah besok di akhirat kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Pada satu kisah yang terdapat di dalam buku tasawuf modern yang dikarang oleh Buya Hamka, bahwa dahulu di masa yang telah lalu ada seorang raja yaitu Iskandar Zulkarnain. Dia akan mengutus pasukannya untuk pergi ke suatu daerah untuk menaklukkan daerah tersebut. Pada malam harinya, Iskandar Zulkarnain mengatakan, "Wahai pasukanku, nanti kamu sekalian akan melewati sebuah sungai. Maka ambillah apa yang terinjak di sungai itu." Pasukan itu pun berangkat. Setelah sampai pada suatu malam yang gelap, pasukan itu harus menyeberangi sungai. Maka ada 3 golongan prajurit yang melewati sungai tersebut, bahwa yang pertama, golongan pertama ini yang tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai itu. Karena dia mengira, paling-paling yang terinjak juga batu. Namun golongan yang kedua, ini yang mengambil sekedarnya demi mengerjakan perintah rajanya. Ada golongan yang ketiga, yaitu yang mengambil banyak sekali, dimasukkan ke tas sampai tasnya penuh. Pada hari berikutnya ketika pagi telah menjelang, Iskandar Zulkarnain bertanya kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, coba kamu lihat apa yang kamu ambil dari sungai itu." Para prajurit pun memeriksa tasnya. Setelah dibuka ternyata isinya intan berlian. Yang golongan pertama yang tidak mengambil sedikit pun itu menyesal sekali. Aduh, kenapa aku kok tadi tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai itu. Nah, golongan yang kedua, mereka juga bahagia, tetapi bercampur menyesal karena mengambil hanya sedikit. Nah, golongan yang ketiga inilah yang sangat bahagia karena begitu banyak intan berlian yang dia peroleh. Ibu-ibu muslimat yang saya hormati, rahimakumullah. Demikianlah halnya kita semua ketika Ramadan tiba. Maka ada 3 golongan yang mensikapi bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mereka yang biasa-biasa saja. Bermain, bercanda, bergurau, dan mengerjakan segala macam hal yang dia sukai, hobinya, itu biasa-biasa saja. Seperti pada hari-hari yang tidak berada dalam bulan Ramadan. Nah, yang kedua ini yang tarawih dikerjakan,
tapi ya sekedarnya, tidak menambah amalan-amalan sebagaimana kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga inilah yang dengan bersungguh-sungguh menambah ibadah, menambah amal, segala macam kebaikan dikerjakan, segala macam ibadah dikerjakan, karena ingin mendapatkan barokah, keberkahan, kemuliaan, pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikianlah ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita berharap kita menjadi kelompok yang ketiga yang dengan sungguh-sungguh mengisi hari-hari, jam-jam, saat-saat di bulan Ramadan ini dengan menambah kebaikan, dengan cara menambah ibadah kita, menambah amal kita, menambah tadarus, menambah sholat sunnah, menambah sodakohnya dan lain-lain, sehingga kita memperoleh banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Segala macam kehilafan mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Allahumma wafiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.